Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang hubungan antar sudut. Yang pertama, kita akan menjelaskan pada bab ini kita akan mempelajari tentang sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Ya, maksudnya gini. Kalau untuk sudut berpelurus yaitu A, O, B. Di sini sudutnya berpelurus. Besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Sedangkan untuk sudut berpenyiku adalah A, O, B yang besarnya sudut adalah 90 derajat. Kita bahas dulu yang sudut berpelurus sama sudut berpenyiku. Jika sudut berpelurus yang X-nya adalah kita anggap 80 derajat, otomatis yang Y-nya adalah 100 derajat. Karena 180 sama dengan Y kuadrat tambah X derajat. Kalau misalnya sudah diketahui nilai X nya 80, berarti kita akan bahasnya 180 sama dengan Y ditambah 80 derajat. Berarti nilai Y adalah kita pindah ruas, 80 asalnya di kanan kita pindah ke kiri, dan tandanya juga berubah, asalnya tanda positif menjadi tandanya negatif. Berarti 180 negatif 80 adalah 100 derajat. Berarti nilai Y-nya adalah 100 derajat. Nah, patokan untuk sudut berpelurus adalah 180 derajat. Dan sekarang untuk sudut yang berpenyiku. Sudut yang berpenyiku total sudutnya adalah 90 derajat. Misalnya kita mencari nilai sudut X yang diketahui adalah sudutnya, misalnya sudutnya adalah kita anggap 40 derajat. Berarti nilai sudut X adalah, kita lanjut lagi ke sini, 90 derajat. Kenapa 90? Karena ini sudut berpenyiku sama dengan sudut X derajat ditambah sudut Y derajat. Berarti 90 derajat sama dengan X-nya kita cari, berarti X derajat ditambah 40 derajat. Kita pindah ruas lagi sama X sama dengan asalnya di kanan kita pindah ke kiri, dan positif kita berubah menjadi negatif. 90 dikurangi 40 adalah 50 derajat. Ya, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Yang sudut bertolak belakang nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kita coba. Gambar di samping menunjukkan bahwa M sudut AOB, ini sama dengan R derajat. M sudut BOC adalah S derajat. Maka sudut AOB ditambah sudut BOC 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena ini adalah sudut berpenyiku. Nah, kalau untuk mencari sudut AOB itu yang ini, yang R, anggap kita udah yang R. Sudut R adalah 90 derajat dikurangi sudut BOC yang S. Ini. Untuk mencari sudut BOC, kita mencari yang S adalah sudut 90 derajat dikurangi sudut AOB atau sudutnya R. Pertanyaannya diulangi lagi, kenapa 90 derajat? Karena patokannya adalah sudut berpenyiku. Kita lanjut ke contoh 7.1. Nah, kalau yang contoh 7.1 ini adalah sudut berpelurus, berarti kita patokannya adalah 180 derajat. Nah, ini ya. Untuk mencari sudut T dahulu, berarti
T ditambah U adalah 180 derajat karena sudut berpenyiku. T ditambah U adalah 180 derajat. Untuk mencari sudut T, berarti yang ini kita mencari sudut T, rumusnya adalah 180 derajat dikurangi sudut U. Untuk mencari sudut U, rumusnya 180 derajat dikurangi sudut T. Hubungan sudut AOB dengan sudut BOC disebut sudut berpelurus karena yang AOB yang ini jika ditambahkan dengan BOC akan membentuk sudut berpelurus. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas sudut yang ketiga, itu pasangan sudut yang bertolak belakang. Kita lihat ini. Dua buah garis berpotongan. Yang pertama garis RS dan garis PQ. Garis RS dan garis PQ. Berpotongan di titik T. Ini titik potongnya adalah titik T. Seperti gambar 7.30. Sehingga membentuk sudut 4 sudut, yaitu T1 ini, T2, T3, dan T4. Tentukan sudut T1, T2, T3, dan T4. Ya, kita coba di sini. T1 sama T2, T1 sama T2, T3 sama T4, T1 sama T4, T2 sama T3, T1 sama T3, T2 sama T4. Kita akan bahas dulu yang A. Yang A ini T1 sama T2 akan menghasilkan sudut berpelurus karena akan menghasilkan sudut 180 derajat. Yang ini juga sama, T3 dan T4 akan menghasilkan sudut berpelurus juga. Sekarang yang C, T1 T4 akan menghasilkan sudut berpelurus juga sama. T2 dan T3 adalah pasangan sudut berpelurus juga sama. Nah, sekarang yang E, T1 sama T3 ini namanya sudut bertolak belakang. Bertolak belakang nilainya persis sama. Misalnya yang ini 60 derajat, yang ini juga pasti 60 derajat, pasti nilainya sama. Sudut T1 sama dengan sudut T3, dan ini juga sama. T2 sama T4 adalah sudut bertolak belakang. Nilainya pasti sama jika sudut T2 sama dengan sudut T4. Kita lanjut lagi yang lainnya. Nah, kita coba tentukan nilai A derajat dan B derajat. Kita coba menentukan nilai A sama B yang ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami sudut pelurus. Sudut pelurus itu, ingat ya, pelurus itu 180 derajat. Sudut yang saling bertolak belakang. Kalau sudut yang bertolak belakang nilainya pasti sama, yang bertolak belakang nilainya pasti sama. Pasangan sudut bertolak belakang dan gambar. Kita coba lihat. Sudut A, berarti ini nih. Kalau kita pengen ambil sudut berpelurusnya, berarti kita ngambil yang A ke yang 60 derajat, ini akan menghasilkan 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut A, berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti rumusnya adalah A ditambah 60, A ditambah 60 akan menghasilkan sudut berpelurus, yaitu 180 derajat. Berarti A tambah 60 sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 dikurangi 60. Yang ini pindah ruas ya, yang asalnya 60-nya di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Yang asalnya positif berubah menjadi negatif. 180 dikurangi 60, A sama dengan 120 derajat. Berarti yang A adalah 120 derajat. Sekarang kita nilai yang B. Yang B berpelurusnya kemungkinan sama
Ini boleh, tapi ada juga B ini dia bertolak belakang dengan sudut yang 60 derajat, otomatis nilainya sama. Ingat, sudut yang bertolak belakang nilainya pasti sama. Kalau ini 60, pasangannya B derajatnya ini, berarti ini sudut bertolak belakang nilainya pasti sama 60 derajat. Kalau kita nggak pakai cara itu bisa, misalnya nih B sama A ini akan menghasilkan sudut berplurus yang nilainya 180 derajat. Jika yang A yang udah ketahuan 120, berarti ini sisanya adalah 60 derajat. Nah sekarang yang C, kita ambil yang C. C bertolak belakangnya dengan yang A, berarti kalau yang A nya 120, yang C nya juga adalah 120 derajat. Ini kemungkinan salah soalnya ya, gak mungkin sudut yang ini lebih besar tapi nilainya 60 dan yang ini lebih kecil nilainya 120. Ini kemungkinan salah